Halo geng, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler tentang Tales of Herding Gods. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Di tim Kinmu, tidak ada seorang pun dari Imperial Chollege kecuali dirinya, seorang doktor dari Imperial Chollege. Alasan Guli Nuan adalah karena Kinmu adalah seorang doktor dari Imperial Chollege dan memiliki jabatan tinggi, sehingga ia harus memimpin tim cendekiawan sendirian. Meskipun semua cendekiawan yang ditugaskan kepada Kinmu merupakan sarjana terpilih dan termasuk sarjana terbaik, namun kualitas mereka jauh lebih rendah dibandingkan dengan sarjana yang dipilih oleh Pangeran Yuan Shentongju. Ada banyak orang kuat di Akademi Tai, dan banyak di antaranya sangat cakap. Guli Nuan meminta Kinmu untuk memimpin tim pelatihan, yang jelas merupakan dendam pribadi. Para cendekiawan yang mengikuti Kinmu ke garis depan untuk berlatih semuanya adalah kenalan, termasuk Shen Wanyun, Biksu Yunke, Yue Qinghong bersama para budak serigala, Si Yun Xiang, dan Qin Yu. Namun, Qin Yu adalah keturunan keluarga Qin di ibu kota dan memiliki latar belakang yang kuat. Setelah menemukan Guli Nuan dan mengatakan sesuatu kepadanya, ia dipindahkan dari tim Kinmu ke tim lain yang dipimpin oleh Imperial Chollege, menghindari tim Kinmu yang bernasib buruk. Kinmu selesai memurnikan tungku ramuan api merah dan meregangkan pinggangnya. Ia telah memurnikan ramuan akhir-akhir ini agar unicorn naga tidak punya makanan untuk dimakan ketika tiba di garis depan, dan ia tidak punya waktu untuk bertemu para cendekiawan itu. Biksu Yunkue menemui Shen Wanyun, Yue Qinghong, dan yang lainnya, lalu berdiskusi dengan mereka. Ia berkata, kali ini, Pendeta Agung telah meminta Dr. Qin untuk membimbing kita melewati berbagai cobaan dan kesengsaraan, dan kita menuju ke wilayah pemberontakan. Kita mungkin akan mati tanpa kesempatan untuk kembali. Kita bahkan tidak punya satu orang pun yang memiliki kekuatan supernatural di tim kita. Shen Wanyun menggelengkan kepalanya dan berkata, ya. Beberapa orang menatapnya. Shen Wanyun berkata dengan tenang, aku telah menekan alamku akhir-akhir ini. Tenang saja. Aku bisa menerobos kapan saja dan menjadi penguasa kekuatan supernatural di alam 6 harmoni. Yue Qinghong berkata, ku dengar sekte-sekte pemberontak ini telah berkumpul di selatan, berniat untuk sepenuhnya mengusir pengaruh kerajaan Yankang di sana. Banyak sekte yang awalnya beroperasi di dekat ibu kota kini telah menghilang. Misalnya, sekte Yulong telah pindah ke selatan. Sekarang, wilayah selatan Sungai Yongjiang telah sepenuhnya menjadi wilayah pemberontak. Dengan semua sekte dan aliran pemberontak berkumpul di sana, berapa banyak kekuatan supernatural yang ada? Kau, seorang pemegang kekuatan supernatural, sama sekali tidak berguna. Shen Wanyun mengerutkan kening. Dr. Qin sangat minim pengalaman di dunia bela diri. Usianya baru beberapa tahun. Dan sudah berapa kali dia ke sana? Jika dia memimpin kita, kita akan berada dalam bahaya besar. Bahkan jika kultivasi saya sudah setinggi ini, saya tidak akan bisa menghentikannya. Saudari Si, kau belum mengatakan apa-apa. Bagaimana menurutmu? Si Yun Xiang tersenyum malu-malu dan tidak mengatakan apapun. Semua orang terdiam. Biksu Yunkue menghela napas dan berkata, ayo kita pergi ke Menara Tianlu dan pilih satu atau dua kekuatan magis untuk melarikan diri. Mungkin itu bisa digunakan. Hari keberangkatan akhirnya tiba. Ratusan cendekiawan berkumpul di depan Imperial Chollege. Setiap anggota Imperial Chollege memeriksa timnya masing-masing. Kemudian, satu demi satu kapal terbang dan mendarat di depan Imperial Chollege. Para anggota Imperial Chollege memimpin tim mereka masing-masing untuk menaiki kapal mereka.
Dokter Qin, bukankah Anda menyewa perahu? Gu Linuan menghampiri dan berkata sambil tersenyum. Perjalanan kali ini cukup panjang. Kalau kita jalan kaki ke sana, akan memakan waktu lebih dari 10 hari. Kamu seorang dokter di Imperial College. Kamu tidak segan-segan mengeluarkan uang sekecil ini, kan? Qin Mu tampak tenang dan kalem, lalu berkata sambil tersenyum, terima kasih atas perhatianmu, Imam Besar. Aku sangat miskin sehingga hanya punya uang tersisa, jadi aku menghabiskan banyak uang untuk menyewa kapal cepat yang akan segera tiba. Tungku alkimia di kapal ini buatanku sendiri. Jadi sangat cepat. Shen Wanyun dan yang lainnya saling berpandangan dan berpikir, dia benar-benar pelit. Dia membuat tungku alkimia sendiri. Mungkin itu perahu kecil, tapi dia benar-benar tahu cara memurnikan senjata? Dia belum pernah ke aula kerja ilahi. Di mana dia belajar memurnikan senjata? Terdapat aula Sengong di Akademi Taixue. Tempat para siswa belajar menempa senjata dan harta karun. Para siswa Akademi Kekaisaran di aula Sengong juga bertugas di Istana Kekaisaran. Pabrik pembuatan kapal dan pabrik peralatan militer merupakan posisi penting yang dipegang oleh para siswa Akademi Kekaisaran di aula Sengong. Sejak Qin Mu masuk Akademi Kekaisaran, dia belum pernah sekalipun datang ke aula keahlian ilahi, jadi mustahil baginya untuk mempelajari ilmu menempa dan menuangkan. Tak lama kemudian, serangkaian kapal lepas landas, masing-masing berlayar menjauh dari Akademi Kekaisaran. Biksu Yun Kue dan yang lainnya menunggu dengan cemas. Ketika tiba-tiba mereka melihat sebuah kapal compang camping terhuyung-huyung di udara dan mendarat di depan Akademi Kekaisaran. Kapal kita telah tiba, kata Qin Mu sambil tersenyum. Shen Wanyun, Yun Kei, Yue Qinghong dan yang lainnya mengerutkan kening, melihat kapal itu penuh dengan lubang, udara bocor di mana-mana, dan tiang kapal telah terputus, bahkan layarnya pun hilang. Seorang pria bertelanjang dada muncul di kapal. Wajahnya garang dan jelas bukan orang baik. Ia penuh tato. Ia melambaikan tangan ke arah Qin Mu dan tertawa, "Saudara Qin, kau terlambat." "Kau terlambat." Qin Mu melangkah maju bersama Hu Linger dan Long Qilin, lalu berkata sambil tersenyum, "Penundaan 1 atau 2 hari tidak masalah." "Ada apa dengan kapalmu?" "Kapal itu masih dalam kondisi baik saat terakhir kali aku melihatnya. Bagaimana bisa menjadi begitu rusak hanya dalam beberapa hari?" "Jangan bahas itu. Aku sedang dalam perjalanan bisnis dan bertemu perempuan jalang dari benteng Sanqi itu. Dia melepaskan serangga untuk menyakitiku. Aku terlalu cepat dan menabrak kerumunan serangga itu. Mereka hampir menghancurkan kapal harta karunku." Fan Yun Xiao memandang Shen Wanyun dan yang lainnya, lalu berkata sambil terkekeh, "Rekan-rekan cendekiawan. Ketika kalian menjadi pejabat di masa depan, kalian harus menjaga Xiao Hao dengan baik. Kita baru saja menjadi orang baik." Yun Ke bergumam, "Kapal ini sangat lusuh, tidak akan hancur di udara." "Kan?" Qin Mu juga memiliki keraguan ini. Kapal bajak laut Zuiyun ini terlalu bobrok dan sepertinya bisa hancur kapan saja. "Tidak, tidak." Fan Yun Xiao berjanji sambil menepuk dadanya dengan penuh semangat. "Saudara-saudaraku di kapal trompet sudah memperkuat lambung kapal dengan rune, jadi sangat kokoh. Saudara Qin, bisakah kau membantuku membangun kapal berlambung besi kalau kau punya waktu? Tolong bantu aku memperbaiki beberapa tungku lagi dan gunakan besi hitam untuk membangun lambung kapal. Kayunya terlalu rapuh." Qin Mu merenung, itu pasti akan menghabiskan banyak uang. Besi hitamnya saja sudah sangat mahal. Apa kau sanggup membelinya? Lagi pula, apa kau punya cetak birunya? Fan Yun Xiao menggosok-gosok tangannya dengan kuat dan berkata,
aku sudah merampok orang selama bertahun-tahun. Pah, aku sudah menabung cukup banyak dari berbisnis di sana-sini. Kurasa aku bisa membangun kapal berlambung baja dengan semua uangku. Soal cetak birunya, agak lebih sulit didapat. Semuanya. Silakan naik. Kita bahas nanti setelah kita naik. Semua orang naik ke kapal. Yue Qinghong melihat sekeliling dan melihat bahwa orang-orang di kapal semuanya bertato dan tampak garang. Beberapa memiliki bekas luka panjang di tubuh mereka, dan beberapa kehilangan hidung dan mata. Mereka tampak seperti pembunuh dan jelas bahwa mereka bukan orang baik. Kapal yang pecah itu perlahan naik ke udara dan menuju keluar ibu kota seperti seekor lembu tua yang menarik gerobak rusak. Melihat pemandangan ini, semua orang semakin putus asa. Shen Wanyun berbisik, orang-orang di kapal ini bukan orang baik. Mereka perampok dan penjahat. Mereka sangat kuat, dan kebanyakan dari mereka memiliki kekuatan supernatural. Dokter Qin hanya memiliki sedikit pengalaman di dunia bela diri. Saya rasa dia telah jatuh ke dalam perangkap para bandit. Kita harus berhati-hati di jalan agar tidak dirampok. Dia baru saja mengatakan hal itu ketika kapal yang rusak itu tiba-tiba melaju kencang, mengeluarkan suara gemuruh yang melengking. Dan menerobos udara. Terjadi getaran hebat, dan kecepatan kapal yang hancur itu melebihi kecepatan suara. Dalam sekejap, kapal itu telah terhempas beberapa mil jauhnya. Beberapa tong anggur di kapal terlempar keluar dan meledak di udara. Semua orang segera berdiri tegak dan melihat sekeliling dengan ngeri. Hanya untuk melihat bahwa kapal yang rusak itu dengan cepat menyalip kapal-kapal bangunan ramping yang telah terbang selama setengah hari, meninggalkan mereka jauh di belakang. Kecepatan kapal yang rusak ini sungguh luar biasa. Dengan kecepatan ini, ia bisa mencapai Yongjiang hanya dalam 1 atau 2 hari. Qin Mo tidak lagi terkejut. Lagi pula, dialah yang menyempurnakan tungku alkimia, jadi tidak ada gunanya terkejut. Tidak apa-apa, tidak akan hancur. Fan Yunxiao menghibur semua orang dengan berkata, awalnya saya pikir ini akan hancur, tapi ternyata tidak hancur setelah beberapa kali mengangkut penumpang. Kemungkinan besar kali ini juga tidak akan hancur. Sepotong dek terangkat oleh angin kencang dan terpental mundur dengan suara keras. Fan Yunxiao berkata dengan yakin, jangan khawatir, ini tidak akan hancur. Kakak kedua, bawa 1 papan lagi. Bawa 1 papan lagi, dan 1 lagi akan tertiup angin. Jangan khawatir, aku punya pengalaman. Tiba-tiba, kapal melewati daerah yang sedang hujan lebat. Saat kapal melewati hujan lebat, Fan Yunxiao mengenakan pakaian berwarna-warni, dan warna-warnanya pun terlihat di mana-mana. Hulinger berteriak, Lao Xiao, tatomu telah terhapus oleh hujan. Bajak laut lain di Cloud Chaser juga basah kuyup sampai tato mereka luntur. Salah satu dari mereka bahkan berteriak, saudaraku, hujan telah menghapus bekas lukaku. Fan Yunxiao juga sedikit malu dan berkata, setelah kita turun dari kapal, kita akan mencari seniman untuk melukis kita. Tapi karena kita semua sudah sembuh, sepertinya tato tidak perlu lagi. Kakak kedua, lepaskan penutup matamu. Lihat, kau membuat beberapa cendekiawan ketakutan. Sang teman melepas penutup matanya, memperlihatkan mata baiknya. Biksu Yunkue bergumam, orang-orang seperti bandit ini tampaknya tidak bisa diandalkan. Namun, Qin Mo sangat akrab dengan pemimpin bandit itu dan mengeluarkan kitab suci matematika untuk meminta nasihat Fan Yunxiao. Hulinger mengambil sapu tangan dan mengusap kepala naga di punggung Fan Yunxiao, dan kepala naga itu pun langsung menghilang. Fox, jangan membuat masalah lagi. Fan Yunxiao melambaikan tangannya.
Hulinger melengkungkan bibirnya, kupikir itu tato sungguhan, ternyata itu lukisan. Fan Yunxiao tertawa datar dan berkata ragu-ragu, seberapa menyakitkan itu? Tubuh dan rambutku adalah pemberian orang tuaku, bagaimana mungkin aku bisa seenaknya mengganggu mereka? Qin Mo berkata, Saudara Fan, puluhan, ratusan, ribuan, dan jutaan dalam Taixuan Xuanjing mudah dihitung, tetapi angka-angka seperti 100 juta, 100 juta, 100 triliun, 100 juta. Saya juga bertanya kepada Master Dao, dan dia mengatakan itu digunakan untuk perhitungan tak terbatas. Fan Yunxiao berkata, angka antara 10.000 dan 100 juta adalah sistem ke-10.000. 10.000 sama dengan 100 juta. Setelah 100 juta, sistem ke-10.000. 100 juta sama dengan 1 triliun. 100 juta sama dengan 1 kilo. 100 juta kilo sama dengan 1 gae. Selain itu, ada angka-angka yang tidak dapat dibagi seluruhnya. Setelah angka tersebut, kita menggunakan fan, li, hao, si, hu, mikro, halus, pasir, debu. Ajaib, mo, samar, ragu-ragu, saat, seketika, jentikan jari, seketika, 6 kebajikan, kekosongan, dan ketenangan. Kita menggunakan sistem desimal. 1/10 adalah 1 cm. 1/100 adalah 1 cm, dan seterusnya. Qin Mo terkejut dan bertanya. Untuk menghitung apa kekosongan dan kemurnian ini? Digunakan untuk menghitung partikel terkecil dari energi vital. Fan Yunxiao berkata. Bab ke-14 Dao Sword mengharuskan pembentukan formasi rune pada partikel energi vital terkecil. Hal ini tidak dapat dipraktikkan tanpa perhitungan. Qin Mo terkejut. Ia menatap Taixuan Xuanjing dan merasakan sakit kepala. Kamu juga perlu menggunakan perhitungan ini saat menempa berbagai harta karun. Kesalahan kecil saja bisa menyebabkan kesalahan besar. Qin Mo setuju dan memuji, pencapaian Tao dalam numerologi sungguh luar biasa. Ia meminta nasihat dengan rendah hati. Dan Fan Yunxiao menceritakan semua yang ia ketahui. Fan Yunxiao telah menguasai bab kelima pedang Tao dan mencapai prestasi besar dalam numerologi. Kapal bajak laut Zuiyun terbang selama 1,5 hari dan akhirnya tiba di Sungai Yongjiang dan menuju kam di tepi sungai. Daerah di sepanjang sungai di prefektur Lizhou dijaga ketat. Dengan lebih dari 200 benteng air dan banyak tentara serta kuda. Ketika mereka tiba, pertempuran sengit hampir berakhir. Kapal-kapal perang melintasi sungai, beberapa hancur, tiang dan dek terbakar. Mengepulkan asap tebal, mayat-mayat mengapung di sungai. Para prajurit di kapal sedang menebar jaring ikan untuk menyelamatkan jenazah-jenazah tersebut. Mereka mengaitkan jenazah-jenazah itu dengan kail dan menggantungnya di buritan kapal, bersiap untuk menyeretnya ke darat dan menguburnya. Qin Mo membuka mata langit King Xiao-nya dan melihat ke seberang sungai. Di seberang sungai, terdapat kota yang hancur, dan pertempuran sporadis sedang berlangsung. Karena masih ada cahaya warna-warni yang menyembur keluar dari kota akibat kekuatan magis. Akan tetapi, skala pertempurannya sangat kecil. Dan seharusnya pasukan kerajaan Yankang dapat melenyapkan musuh-musuh di kota itu. Fan Yunxiao turun dari kapal menara dan perlahan mendarat menuju kam militer. Beberapa prajurit terbang ke kapal menara untuk menanyakan. Ketika mereka mengetahui bahwa para siswa tersebut berasal dari Akademi Kekaisaran. Mereka segera mengibarkan bendera dan meminta para pemanah di bawah untuk meletakkan busur dan anak panah mereka. Kapal menara mendarat di kam militer. Mata Fan Yunxiao berubah hitam dan putih saat ia mengamati pertempuran sporadis di tepi seberang.
Ia melirik Shen Wanyun, Yun Ke, dan yang lainnya. Lalu menggelengkan kepala dan berkata, "Saudara Qin, para cendekiawan ini hanya bisa menahanmu dan tidak bisa membantumu. Dalam pertempuran skala besar, kalian para cendekiawan sama sekali tidak berguna dan sulit untuk menyelamatkan nyawa kalian. Aku pergi sekarang. Aku akan datang kepadamu setelah aku mendapatkan cukup besi hitam dan cetak biru kapal harta karun." Setelah itu, ia meminta para bandit di kapal untuk menyalakan tungku alkimia dan pergi. Yun Ke dan yang lainnya hancur. Shen Wanyun mencibir, kekuatan orang ini tidak buruk, tetapi penglihatannya sangat bermasalah. Seorang jenderal datang dan bertanya, "Apakah Anda seorang sarjana dari Akademi Kekaisaran?" Qin Mu mengangguk dan berkata, "Apakah Yu Yuan Chuyu, Saoin dari Prefektur Lizu, ada di garis depan? Mohon beritahu dia bahwa Qin Mu dari Kabupaten Dijiang ingin bertemu dengannya." Sang jenderal terkejut dan tidak berani menunda lagi, maka ia pun segera berangkat ke sana. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara baju zirah berbenturan. Semua orang menoleh ke arah suara dan melihat seorang jenderal perempuan berbaju zirah dan memegang helm di bawah ketiaknya berjalan ke arah mereka. Ia tampak sangat heroik dan cantik, dengan pipi kemerahan dan bibir merah yang tak terlupakan. Dia pasti baru saja turun dari medan perang, dan ada darah di tubuhnya. Ternyata itu adalah saudara Qin Mu. Mata Yu Yuan Chuyu berbinar saat ia menatap Qin Mu. Adik laki-laki yang meninggalkan Kabupaten Dijiang beberapa bulan lalu itu kini telah mengukir namanya hari ini. "Aku dengar dari kakakku tentangmu. Kau telah mengukir namanya sekarang. Dan aku turut senang untukmu." "Kakak, kamu bercanda." Qin Mu tersipu dan berkata, "Aku menyembunyikannya dari kakakku sebelumnya dan tidak memberitahunya bahwa aku dari Daksu." Yu Yuan Chuyu berkata, "Setelah kau pergi, aku masih bertanya-tanya kapan keluarga Qin di Kabupaten Dijiang bisa membesarkan anak sehebat itu. Lalu kakakku mengirimiku surat, menyebut namamu. Ternyata kau dari Daksu." Yun Ke, Yue Qinghong, dan yang lainnya terkejut. Prefektur Lizu adalah tempat peristirahatan terakhir bagi para cendekiawan dari Akademi Kekaisaran yang pergi berlatih. Mereka tidak menyangka Qin Mu ternyata mengenal Cao Yin dari Prefektur Lizu. Para pejabat lokal tersebut sendiri adalah pejabat tinggi. Selain itu, Yu Yuan Chuyu memiliki latar belakang yang luar biasa. Ia adalah putri kerajaan Yu Yuan saat itu. Pangeran kerajaan Yu Yuan lainnya adalah Yu Yuan Chuyun, yang menjabat sebagai jenderal di ibu kota. Qin Mu jelas hanya orang terlantar dari Daksu, jadi bagaimana mungkin dia ada hubungannya dengan Yu Yuan Chuyu? "Saudari Chuyu, apa yang terjadi dengan sekte mayat abadi?" tanya Qin Mu. "Aku telah memusnahkan sekte mayat abadi. Tetapi beberapa sisa-sisanya telah melarikan diri dan pergi ke Xinjiang Selatan." Yu Yuan Chuyu membawa mereka ke tembok kota dan berkata, "Xinjiang Selatan sekarang dipenuhi berbagai pasukan dan sekte pemberontak. Kekuatannya beragam. Kota-kota di sepanjang sungai telah menempatkan pasukan dan mempertahankannya dengan sekuat tenaga. Mereka akan segera menyerang Xinjiang Selatan, tetapi airnya terlalu dalam, dan situasinya saat ini belum jelas." "Airnya terlalu dalam?" Semua orang tercengang. Yu Yuan Chuyu tersenyum. "Di dunia sekarang, siapa yang kau kenal yang setia dan siapa yang berkhianat? Ambil contoh aku adalah putri dari kerajaan Yu Yuan yang telah runtuh. Bagaimana kau bisa yakin aku tidak akan memberontak lagi?" Shen Wanyun dan yang lainnya berkeringat dingin, takut kalau jenderal wanita heroik ini akan berbalik melawan mereka dan membunuh orang. Lalu menyatakan pemberontakan di saat berikutnya. Yu Yuan Chuyu berkata dengan tenang,
istana kekaisaran terlalu terikat dengan masa lalu. Penguasa kekaisaran ingin menciptakan era baru berdasarkan fondasi ini, tetapi yang bisa ia gunakan biasanya hanyalah kekuatan masa lalu. Era barunya tidak dapat sepenuhnya lepas dari pengaruh masa lalu, jadi siapa yang tahu sekte atau pejabat kuat mana yang akan memberontak selanjutnya? Biksu Yun Kue gemetar dan berkata, "Tapi Tuan Shaoyin tidak akan memberontak, kan?" Yu Yuan Chuyu menatapnya dengan senyum dingin di wajahnya, lalu berkata lembut, "Coba tebak. Kalau tebakanmu benar, kau bisa selamat." Wajah Yun Kue menjadi pucat dan dia buang air kecil dan besar. Seorang pejabat tinggi seperti Yu Yuan Chuyu memiliki aura yang sangat baik. Meskipun dia seorang wanita, dia bisa membuat orang-orang ketakutan hanya dengan tatapan dingin di wajahnya. Yu Yuan Chuyu terkekeh dan memanggil seorang jenderal. Ia memberi perintah, dan sang jenderal segera mengerahkan pasukan lebih dari 1.000 orang.